Halo, selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya, Subki Abdul dan juga rekan saya. Saya Rini Reski dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan juga sosial dan budaya di Indonesia. Ya, pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 27 September 2022 selengkapnya. TVR 09 kita awali dengan informasi ini melalui program legislasi nasional atau Prolegnas 2023. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen meningkatkan produktivitas undang-undang dengan meningkatkan koordinasi antara DPR dan juga pemerintah, terutama terkait dengan hal-hal yang menyangkut pembangunan dan juga perekonomian bangsa. Melalui program legislasi nasional atau Prolegnas 2023, Badan Legislasi DPR RI berkomitmen meningkatkan produktivitas undang-undang dengan mempererat koordinasi antara DPR dan pemerintah. Rapat kerja dengan DPD RI dan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Prolegnas tahun 2023. Badan Legislasi DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas undang-undang. Usai ditemui di sela-sela rapat kerja di Badan Legislasi, anggota Badan Legislasi Firman Subagio mengatakan, undang-undang yang masuk Prolegnas harus bisa memperkuat hal-hal yang menyangkut pembangunan dan perekonomian bangsa, yang saat ini terganggu akibat gejolak konflik global imbas dari perang antara Rusia dan Ukraina. Kita fokus kepada sebuah rancangan undang-undang yang betul-betul produktif dan kemudian rancangan undang-undang yang memang diperlukan dalam rangka untuk penguatan yang terkait dengan sektor perekonomian karena gejolak daripada ekonomi global dan kemudian ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga minyak, perang Rusia-Ukraina, ini kan pengaruhnya cukup luar biasa. Nah, oleh karena itu, undang-undang yang kita bahas ini betul-betul undang-undang yang lebih bermanfaat bagi kepentingan pembangunan nasional dan bagaimana untuk masalah ekonomi nasional kita. Selain itu, Firman juga mendorong agar alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini komisi-komisi yang ada di DPR RI, untuk tepat waktu dalam pembahasan undang-undang dan melakukan komunikasi dengan pemerintah dalam menghasilkan kesepahaman sehingga target Prolegnas bisa maksimal. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang datang dari Komisi 9 DPR RI yang sepakat membentuk panitia khusus lintas komisi untuk membahas rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, khususnya untuk sektor tenaga kesehatan honorer. Komisi 9 DPR RI akan membentuk panitia khusus lintas komisi dan kementerian yang akan membahas jalan keluar permasalahan tenaga kesehatan berstatus honorer dan menetapkan sistem pengangkatan yang tepat. Ditemui usai menerima audiensi Forum Komunikasi Fasiankes Jabar, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menyampaikan permasalahan pada proses perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Khususnya, sektor tenaga kesehatan honorer tak kunjung menemui titik terang. Sehingga Komisi 9 DPR RI sepakat membentuk pansus lintas komisi untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut. Neti menambahkan panitia khusus nantinya akan fokus memperhatikan hal-hal seperti perbaikan sistem rekrutmen pegawai P3K, pendataan pegawai honorer, dan usulan untuk pertimbangan tryout dan masa kerja untuk syarat pengangkatan, sehingga pemerintah dapat mengangkat pegawai yang benar-benar layak dan berhak mendapatkan pekerjaan tersebut. Seperti sistem rekrutmen, kemudian juga pendataan, termasuk juga usulan tryout ya, dan masa kerja ya, itu semuanya menjadi pertimbangan yang harus dimasukkan dalam regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah. Maka kita mendorong melalui rapat gabungan pimpinan lintas komisi untuk mengangkatnya menjadi panitia khusus ya, menjadi pansus yang melibatkan beberapa komisi yang di dalamnya memang memiliki tenaga honorer. Harapannya adalah bahwa apa yang menjadi hajat hidup masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu betul-betul dapat dipenuhi oleh pemerintah. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, ini Komisi 7 DPR RI menilai rencana pemerintah untuk mengkonversi kompor LPG ke kompor induksi bukan solusi transisi ke energi bersih karena listrik yang digunakan masih memanfaatkan batu bara dan juga energi fosil, Rin. Nah, pemirsa tentunya kalau ingin mengetahui informasi selengkapnya, sesaat lagi jangan kemana-mana pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09 pemirsa. Pemirsa, ini Komisi 7 DPR RI menilai kebijakan konversi kompor gas menjadi kompor induksi ini masih bersifat kontradiktif dan juga membingungkan. Pasalnya, listrik yang digunakan ini masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap yang mengandalkan batu bara. Sehingga konversi ini bertentangan dengan tujuan menuju energi bersih. Komisi 7 DPR RI menilai rencana konversi kompor LPG ke kompor induksi bukan solusi transisi ke energi bersih, karena listrik yang digunakan masih memanfaatkan batu bara atau energi fosil, bukan energi baru dan energi terbarukan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Dwi Hartono menilai kebijakan konversi ini bersifat kontradiktif dan membingungkan. Pasalnya, listrik yang digunakan masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang mengandalkan batu bara, sehingga konversi ini bertentangan dengan tujuan menuju energi bersih. Permasalahan oversupply PLN memang harus segera diselesaikan, namun bukan melalui konversi yang malah membebani masyarakat. Bambang meminta pemerintah membuat kebijakan yang konsisten dan berpihak kepada masyarakat. Polisinya kok agak membingungkan. Di satu sisi pemerintah mendorong untuk makin meningkat dan tumbuhnya energi baru dan terbarukan. Sampai ada dirjen tersendiri untuk peningkatan penggunaan penemuan energi baru dan terbarukan. Tapi di sisi lain mendorong penyerapan yang surplus ini listrik ya. Sementara listrik hampir sebagian besar masih mengandalkan batu bara. Ini kok agak kontradiktif ya. Wacana konversi kompor gas LPG ke kompor induksi atau listrik dikemukakan PLN dalam rapat dengan Komisi 7 DPR RI beberapa waktu lalu. Upaya tersebut diklaim bisa menghemat APBN hingga 330 miliar rupiah per tahun, menekan angka impor LPG, serta mewujudkan transisi ke energi bersih.
Teresia dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Masih dari Komisi 7 DPR RI, pemirsa, yang menilai kebijakan tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah perlu ditopang dengan kebijakan di hulu hingga hilir. Tentunya hal itu terkait dengan industrialisasi dan juga kebutuhan pengembangan baterai untuk kebutuhan kendaraan listrik. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. Komisi 7 DPR RI menilai kebijakan tersebut harus ditopang dengan kebijakan di hulu, yaitu intervensi terhadap produksi baterai untuk kendaraan listrik. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, kebijakan transisi energi tidak cukup hanya di hilir, yaitu dengan impres kendaraan listrik. Namun menurutnya, perlu menjamin ketersediaan energi baru dan energi terbarukan untuk memproduksi listrik bagi kendaraan bermotor listrik, menyiapkan stasiun bahan bakar listrik, serta infrastruktur penunjang lainnya. Meskipun pakai kendaraan listrik, listriknya diproduksi dari apa? Kalau produksinya dari fosil dan fosil, ya percuma. Makanya seperti saya kemukakan di depan. Ini bagus sekaligus untuk menekan emisi, tetapi sekaligus untuk menekan konsumsi BBM. Maka dari itu, dari hulu sampai hilir itu harus kita laksanakan dengan baik. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengungkapkan, saat ini kebijakan kendaraan listrik baru di tingkat hilir, sementara di tingkat hulu belum ada kebijakan yang mendukung. Sartono menekankan yang diperlukan adalah intervensi pemerintah terkait industrialisasi dan pengembangan baterai untuk kebutuhan kendaraan listrik. Ini saya pikir salah satu yang harusnya Perpres dikeluarkan untuk percepatan itu. Dan kami dari Komisi 7 DPR RI akan memberikan support dukungan kalau itu bisa dilaksanakan. Daripada ada Perpres untuk mobil listrik, begitu. Teresia dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Kalau tadi informasi datang dari Komisi 7, kita beralih ke Komisi 1 DPR RI yang menghimbau pemerintah untuk melakukan pembinaan pendidikan digital sejak dini, misalnya serta pembinaan SDM yang ahli dalam bidang IT untuk bekerja sama melindungi dan juga menjaga kedaulatan digital tanah air dari serangan-serangan siber, khususnya dari negara asing. Dengan telah disahkannya RUU Pelindungan Data Pribadi atau PDP, anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah melakukan pembinaan terhadap generasi muda yang memiliki skill atau menguasai jaringan komputer atau teknologi informasi. Hal itu sebagai upaya memperkuat pengamanan data pribadi masyarakat maupun data negara dari tindakan peretasan. Bobi Adityo mengungkapkan Undang-Undang PDP memberikan upaya pencegahan peretasan dan penyalahgunaan data pribadi. Untuk itu, Bobi menghimbau pemerintah melakukan pembinaan khusus secara maksimal dan optimal terhadap generasi muda Indonesia yang memiliki kemampuan di bidang jaringan komputer, termasuk kemampuan meretas sistem dan jaringan komputer. Hal itu perlu sebagai penanganan dan perlawanan terhadap tindakan peretasan data pribadi oleh hacker. Memang ini perlu pembinaan khusus oleh pemerintah. Kalau tidak ada pelatihan, kalau perlu juga naturalisasi hacker-hacker luar negeri juga boleh lah itu. Ya bisa saja, kenapa tidak. Jadi memang ini adalah semua masih wacana, tapi paling tidak kita dari dalam negeri akan mengusahakan di lembaga yang menjamin keamanan cyber ini nanti adanya pembinaan terhadap hacker-hacker yang berpotensi untuk sebagai pembela negara. Bobi Adityo juga mendesak pemerintah segera mengimplementasikan Undang-Undang PDP mengingat maraknya tindakan peretasan data pribadi maupun data negara beberapa waktu lalu. Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi tentang literasi digital pada masyarakat untuk memberikan edukasi dan menambah pengetahuan bagi masyarakat umum tentang pentingnya menjaga data pribadi. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pembangkit listrik di Indonesia ini masih didominasi energi fosil, terutama PLTU yang berbahan bakar batu bara, sehingga penggunaan kompor listrik tak bisa dicap sebagai penggunaan energi bersih. Nah pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Misalnya ini narasi penggunaan kompor induksi sebagai energi bersih digaungkan oleh Dirut PLN Darmawan Prasojo yang menyebut pelaksanaan program konversi kompor induksi merupakan langkah pemerintah untuk menciptakan energi domestik yang murah, mudah, dan juga lebih bersih untuk masyarakat. Nah pemirsa, namun pada kenyataannya nih, program konversi kompor LPG menjadi kompor induksi tak bisa disebut sebagai upaya menciptakan energi bersih. Karena pemirsa, 70% produksi listrik PLN masih berasal dari batu bara yang berasal dari fosil. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Wacana konversi kompor gas LPG ke kompor induksi atau listrik dikemukakan PLN dalam rapat dengan Komisi 7 DPR RI beberapa waktu lalu. Upaya tersebut diklaim akan menghemat APBN hingga 330 miliar rupiah serta menekan angka impor LPG. Namun Komisi 7 DPR RI menilai rencana konversi kompor LPG ke listrik bukan solusi transisi ke energi bersih. Karena listrik yang digunakan mayoritas masih memanfaatkan batu bara atau fosil, bukan energi baru dan energi terbarukan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Kajian mendalam serta verifikasi faktual di lapangan diperlukan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam transisi energi. Terjadi permasalahan apa di lapangan? Nah, kami dari Komisi 7 DPR RI ingin mengusulkan untuk verifikasi gitu faktual di lapangan. Ya, kendala-kendala apa, permasalahan-permasalahan apa. Jadi tidak bisa serta-merta itu untuk bisa langsung menjadi suatu kebijakan dan diimplementasikan. Ini perlu kajian yang mendalam, dampaknya juga. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menilai salah satu yang harus dipertimbangkan yaitu investasi yang telah digelontorkan pemerintah terhadap gas LPG Pertamina sangat besar. Artinya kalau PLN mengatakan bahwa ini lebih efisien dari sisi harga, mungkin dari sisi komoditasnya iya. Tetapi menghitungnya kan tidak bisa hanya dari sisi komoditasnya. Kita juga harus menghitung investasi Pertamina, kalau kemudian LPG yang 3 kilogram harus kita hapuskan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon menilai perlu ada skema yang jelas untuk penggunaan kompor listrik, terutama bagi masyarakat yang menggunakan daya listrik 450 dan 900 watt. Sebetulnya kalau mau diarahkannya ke siapa kan ke masyarakat yang pengguna ke 450 sama yang 900 ya, yang menerima subsidi. Cuman kan sekarang harus ada skema bagaimana untuk mengcover si kompor ini sendiri. Karena kompor ini sendiri kan tidak dengan wattnya 450 tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kompor listrik ini. Sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti menilai konversi kompor gas menjadi kompor listrik harus tepat sasaran. Mengingat salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi impor LPG. Maka, kebijakan ini harus menyentuh masyarakat kurang mampu yang selama ini menjadi pengguna gas LPG 3 kg. Bagaimana ini bisa lebih tepat sasaran? Kenapa saya lebih stressing terhadap ini? Karena untuk kompor listrik sendiri kan dayanya butuh cukup tinggi ya Mbak ya. Jadi misalnya di pedesaan belum tentu bisa langsung mengimplementasikan dan mengaplikasikan kompor listrik gitu. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin menegaskan perlu ada kajian secara komprehensif, bukan hanya soal oversupply listrik dan impor LPG yang besar. Ini dengan pertumbuhan ekonomi kita seperti ini, sampai kapan oversupply ini bisa bertahan? Gitu. Jangan sampai nanti pertumbuhan ekonomi kita bagus, listrik semakin banyak dibutuhkan, kita kekurangan listrik lagi, sementara kita sudah konversi. Ini kan bahaya. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Dwi Hartono menilai kebijakan konversi ini bersifat kontradiktif dan membingungkan.
Pasalnya, listrik yang digunakan masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang mengandalkan batu bara, sehingga konversi ini bertentangan dengan tujuan menuju energi bersih. Polisinya kok agak membingungkan. Di satu sisi pemerintah mendorong untuk makin meningkat dan tumbuhnya energi baru dan terbarukan. Sementara listrik hampir sebagian besar masih mengandalkan batu bara. Pemerintah didorong untuk melakukan perbaikan infrastruktur kelistrikan dan pemetaan wilayah terlebih dahulu sebelum menjalankan kebijakan konversi kompor gas ke listrik. Meskipun rasio elektrifikasi di Indonesia telah mencapai 99%, faktanya di lapangan masih terdapat wilayah yang belum teraliri listrik. Untuk itu pemerintah harus melakukan perencanaan secara holistis dan yang terpenting, penggunaan energi baru dan energi terbarukan harus diperluas demi kemanusiaan, bukan hanya bisnis semata. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pastinya nanti kita tunggu bagaimana nih kompor listrik bukan solusi energi bersih. Dan pemirsa, ini salah satu informasi berikut ini mungkin bagi para pecinta barang branded. Rini termasuk salah satu pecinta barang branded nih. Namun enggan untuk merogoh kocek dalam-dalam, thrifting ini adalah solusinya. Nah, apa sih thrifting pemirsa? Apa tuh kira-kira thrifting, oke ya? Tentunya informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Nah pemirsa, tren thrifting nih kini semakin populer dan juga menyasar hampir seluruh kalangan umur. Untuk yang belum tahu nih apa itu tren thrifting, adalah tren yang membeli pakaian bekas yang masih layak pakai. Dan jika beruntung nih pemirsa bisa mendapatkan barang branded dengan harga yang miring. Nah, soal harga, pemirsa tak perlu khawatir, barang-barang thrift ini tentu saja lebih murah dan juga jadi pemirsa masih bisa tampil modis, kece, keren dengan harga yang ekonomis nih Rini. Nah, Uki tentunya Uki penasaran apa sih kira-kira bagaimana ya bentuknya barang-barang yang memang harganya terjangkau, dan bekas. branded juga. Iya, betul. Nah, pemirsa berikut ini liputan lengkapnya yang mengenai thrifting dalam segmen Intips, informasi dan tips. Thrifting, cara ekonomis untuk tampil modis.
Istilah thrifting mungkin sudah tidak asing lagi terdengar di telinga pemirsa Intips. Apalagi fenomena thrifting ini banyak menjadi pembahasan di media sosial dan digandrungi oleh kaula muda. Namun, apa sih sebenarnya arti dari thrifting? Secara terminologi, thrifting mengacu pada aktivitas membeli barang bekas. Secara bahasa diambil dari kata thrifty yang berarti cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Sehingga thrifting tidak hanya diartikan sebagai aktivitas membeli barang bekas, namun juga konsumen dapat merasakan sensasi tersendiri ketika bisa berebutan barang dengan orang lain di pasar, apalagi jika mendapatkan barang langka dengan harga yang lebih murah. Thrifting bisa dilakukan dengan berburu barang melalui e-commerce, media sosial, maupun datang langsung ke pasar loak, salah satunya yang akan kita bahas kali ini, Pasar Cimol Gede Bage di Kota Bandung. Berbeda dari factory outlet, mall maupun distro, Pasar Cimol Gede Bage merupakan pusat perbelanjaan barang bekas, terutama fashion, yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Pasar Cimol merupakan singkatan dari Cibadak Mall yang sejak dahulu memang terkenal sebagai tempat khusus menjual pakaian bekas, dari mulai baju, jaket, kemeja, sepatu, topi, hingga gaun pernikahan pun akan pemirsa temukan di pasar ini. Pasar Cimol Gede Bage bak surga baju bekas di kota Paris Van Java. Tak perlu khawatir soal harga, busana di Pasar Cimol Gede Bage sangat murah dan gak bikin kantong kering kok. Busana bekas di tempat ini juga memiliki kualitas yang tak kalah dengan baju baru. Kualitas barang original dengan harga yang miring adalah alasan banyak orang untuk tertarik berburu pakaian di Pasar Cimol Gede Bage. Meskipun panas dan berdesak-desakan, Pasar Cimol tidak pernah sepi pembeli. Banyaknya pilihan pakaian dan model yang tidak pasaran menjadi daya tarik tersendiri nih bagi para pengunjung. Kebanyakan produknya merupakan barang impor dari Jepang, Korea, Cina, dan Thailand. Seperti toko busana lainnya, baju bekas ini digantung dan dipajang dengan rapi di rak. Hal ini ditujukan agar pembeli dapat dengan mudah memilah-milah baju mana yang menarik hati. Kemudian tinggal dicocokkan dengan ukuran badan, diperiksa dengan teliti jika ada kancing baju yang lepas, noda-noda di baju, melihat kecerahan warna dengan memastikan tidak ada bagian pakaian yang sobek. Berburu baju bekas di pasar loak seperti ini yang terpenting adalah teliti. Jika ingin berbelanja di Pasar Cimol, pastikan pemirsa memilih pakaian dengan jeli dan jangan ragu untuk menawar ya. Biasanya nih, pedagang di Pasar Cimol selalu memberikan kesempatan pembelinya untuk menawar loh. Mulai dari sweater seharga Rp20.000 hingga 3 potong kemeja dengan harga Rp100.000 saja. Jadi nggak heran kan kalau Pasar Cimol digandrungi oleh kaum milenial, yang juga loh orang dari luar kota yang sengaja pergi ke Bandung demi berbelanja di Pasar Cimol. Jaket denim menjadi busana yang tak lekang oleh waktu. Dari dulu hingga sekarang, jaket jeans masih menjadi primadona untuk dipadu-padankan dengan busana lain. Tak hanya jaket denim, ada juga jaket berbahan tebal, jaket kulit, parasut, hingga mantel bisa ditemukan. Modelnya pun sangat variatif, sehingga bisa menambah gaya penampilan. Mulai dari gaya vintage, retro, monokrom, atau playful dengan warna-warni yang cerah ceria. Jaket menjadi salah satu fashion yang cukup sering dicari di pasar ini. Membeli baju bekas atau thrifting juga menjadi sebuah gaya hidup bagi sebagian orang. Daripada membeli baru, beberapa orang lebih memilih mencari busana bekas. Selain mengurangi limbah busana, thrifting juga bisa meminimalisir pengeluaran untuk tetap tampil modis dengan harga yang ekonomis. Gimana pemirsa? Tertarik untuk berburu baju bekas di pasar ini? Kalau mau berkunjung, pasar ini buka dari jam 8 sampai jam 6 sore ya. Jangan lupa untuk mampir. Ini tertarik untuk coba thrifting? Sepertinya kita harus jalan-jalan ke Bandung dulu Iya, untuk jauh melihat soalnya gede lokasinya banget. di sana Tapi ya. sebenarnya di Jakarta juga banyak nih Rini. Oh. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Selasa 27 September 2022.
Ya, pemirsa, pada pagi hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya akan digelar rapat paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 yang salah satunya agendanya adalah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil fit and proper test calon anggota BPK periode 2022-2027 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Nah, di siang harinya nih pemirsa, pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah. Dan di waktu yang sama, Komisi 9 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM. Tentunya sejumlah agenda dan juga program DPR RI lainnya yang juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tentunya pemirsa, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Dan saya, Subki Abdul. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona.